Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maryam Nataliana Azahra dari kelas 12 Ilmu Sosial. Dalam waktu kurang lebih 5 menit ke depan, saya akan mengajak kalian semua untuk menyelami topik dampak pengaruh media sosial bagi remaja. Sebelumnya saya ingin bertanya, kalian semua di sini pasti mengetahui apa itu media sosial kan? Nah, media sosial ini adalah sarana yang menyajikan fitur untuk berinteraksi, berekspresi, dan berbagi pengalaman, ide, serta pemikiran. Namun, tidak semua orang dapat bebas menggunakan media sosial. Meningkatnya akses internet, media sosial termasuk salah satu sarana yang mudah sekali diakses oleh anak dan juga remaja. Nah, para orang tua dianjurkan untuk lebih waspada karena media sosial bisa mempengaruhi kehidupan anak dan juga remaja. Rumusan masalah yang akan saya bawa hari ini adalah apa saja dampak pengaruh media sosial terhadap remaja dan upaya apa saja yang dilakukan orang tua agar media sosial tidak berpengaruh negatif untuk remaja. Pembahasan yang pertama, dengan semakin berkembangnya zaman, maka semakin pula dibutuhkannya teknologi dalam kehidupan sehari-hari, seperti internet atau media sosial. Secara khusus, media sosial merupakan salah satu platform yang sangat membantu kita semua dalam berkomunikasi dan juga menyajikan informasi bagi seluruh pengguna lainnya. Dengan media sosial juga, kita tak perlu khawatir akan jarak dan waktu untuk berkomunikasi maupun berbagi informasi bagi seluruh lapisan masyarakat. Nah, media sosial ini dapat memberikan dampak positif atau bahkan juga memberikan dampak negatif bagi remaja. Apa aja dampaknya? Yuk kita cari tahu. Nah, dampak positif yang pertama yaitu memberikan akses informasi menjadi lebih cepat. Dengan adanya media sosial, kita bisa menerima atau memberikan informasi dengan sangat pesat. Dampak positif yang kedua yaitu sarana pemasaran. Kita sebagai remaja yang senang berjualan bisa mengekspresikan dirinya melalui jualan online di media sosial. Dampak positif yang ketiga yaitu sarana pendidikan. Seperti pada kasus COVID-19 pada tahun-tahun kebelakang, dengan adanya media sosial, pendidikan bisa tetap berjalan dengan menggunakan via Zoom dan lain-lain. Dampak positif yang ketiga yaitu pengembangan diri. Dengan adanya media sosial, kita sebagai remaja bisa mengembangkan diri kita melalui ikut seminar public speaking online ataupun kajian-kajian online atau mengikuti les ruang guru online dan lain-lain. Dampak positif yang keempat yaitu komunikasi meluas. Dengan adanya media sosial, kita bisa berkomunikasi dengan seluruh lapisan masyarakat dimanapun. Selanjutnya adalah dampak negatif. Dampak negatif yang pertama adalah kecanduan. Dengan adanya media sosial, remaja seringkali kecanduan. Dimanapun dan kapanpun mereka selalu saja menggunakan media sosial tanpa henti. Dampak negatif yang kedua yaitu gangguan tidur. Dari kecanduan tadi, media sosial seringkali memberikan dampak gangguan tidur kepada remaja. Sehingga dimanapun dan kapanpun mereka memainkan media sosial, tak jarang remaja yang mengalami gangguan tidur, bahkan tidak tidur sama sekali. Dampak negatif yang ketiga yaitu cyberbullying. Dengan adanya media sosial, tak jarang remaja yang melakukan cyberbullying seperti marah-marah kepada temannya di dalam pesan ataupun mengirimkan pesan kepada anak-anak lainnya dalam sebuah ancaman. Jadi mengirimkan pesan ancaman kepada teman atau siapapun dalam media sosial. Nah, dampak negatif yang keempat yaitu gangguan mental. Dari cyberbullying tadi, banyak sekali anak-anak yang mengalami gangguan mental karena dikirimkan pesan-pesan ancaman oleh teman-temannya. Dan dampak negatif yang kelima yaitu quarter life crisis, yaitu kehilangan jati diri. Jadi dari media sosial, anak-anak menjadi kehilangan jati dirinya karena mengikuti standar media sosial. Misalnya
Mereka bingung mau jadi apa karena mereka iri dengan teman-temannya di media sosial yang mereka sudah jadi ini atau mereka sudah jadi itu. Jadi diri mereka pun bingung, aku harus jadi seperti apa ya? Karena kan teman-temanku kayak gini. Nah, pembahasan yang kedua yaitu hal apa saja yang harus dilakukan orang tua agar media sosial tidak berdampak negatif kepada remaja. Yang pertama adalah tetapkan batasan waktu yang sehat. Orang tua bisa memberikan batasan waktu remaja atau anak-anak untuk bermain media sosial. Seperti pada jam malam, jam 9, HP sudah ada di orang tua agar anak-anak atau remaja tidak terganggu waktu tidurnya. Yang kedua adalah berikan pemahaman tentang privasi online. Orang tua bisa memberitahu seperti ini tuh privasi kamu ya, ini tuh hal yang orang lain gak boleh tahu. Jadi kamu jangan memberikan informasi pribadi kamu ini kepada orang lain, karena banyak sekali remaja-remaja yang internetnya diakses oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan digunakan untuk hal-hal yang negatif karena informasi pribadinya tersebar. Jadi internet itu sangat sekali mudah diakses oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan yang ketiga, fokus pada interaksi offline. Mohon maaf ya Bapak, ini harusnya offline. Fokus pada interaksi offline. Jadi orang tua bisa lebih dekat lagi dengan anaknya agar anak-anaknya itu tidak kecanduan online, karena mereka tuh lebih nyaman curhat atau apapun dengan orang tuanya, curhat atau komunikasi gitu dengan orang tuanya. Jadi mereka tidak selalu apa-apa sosial media, karena orang tuanya aja itu bisa membuat dia nyaman gitu. Pembahasan yang ketiga yaitu peran orang tua dan pendidik seperti guru. Yang pertama yaitu berperan sebagai panutan. Orang tua bisa memberikan contoh kepada anak-anaknya, seperti jikalau orang tua memberikan aturan di atas jam 9 malam tidak boleh bermain HP atau bermain media sosial, maka orang tuanya pun harus mencontohkannya. Yang kedua yaitu membuka komunikasi. Seperti yang tadi, jikalau kita nyaman dengan orang tua, nyaman berkomunikasi, nyaman curhat, dan nyaman cerita apapun dengan orang tua, anak-anak pasti akan mengurangi kegiatannya dengan media sosial. Dan yang ketiga, edukasi tentang resiko. Edukasi tentang risiko ini seperti orang tua memberikan dampak-dampaknya kepada remaja atau kepada anak-anak, yaitu kalau kamu melakukan ini resikonya tuh pasti akan gini, kalau kamu melakukan gini resikonya tuh pasti akan seperti ini. Nah seperti itu. Nah sampailah kita pada kesimpulan, media sosial dapat memberikan manfaat yang baik ataupun dampak negatif pada kehidupan remaja. Dalam mendukung perkembangan yang sehat, penting bagi remaja untuk mengelola penggunaan media sosial. Orang tua, pendidik, dan masyarakat harus bekerja sama untuk memahami dan membimbing para remaja dalam menggunakan media sosial secara positif, mempromosikan kesadaran diri, kesejahteraan emosional, dan interaksi sosial yang sehat di dunia nyata. Beberapa dokumentasi di atas adalah dampak negatif ataupun dampak positif pengaruh media sosial terhadap remaja. Ada yang ingin ditanyakan? Jika kalian ingin bertanya, silahkan komen di bawah ya. Jika tidak ada, cukup sekian pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.